Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPKM Puskesmas Rawalena. Saya Juanda Prayogi. Saya Tripolik Pamungkas. Saya Ulfa Safitri. Saya Safira Oktaviani. Saya Delta Kurnia Susanti. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan virus corona. Dengan kasus pertama terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebaran yang cukup cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam menekan penyebaran virus ini. Prevalensi COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 1 Februari 2021 adalah 1.078.314 orang dengan jumlah kematian 29.998 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,8%. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. 1. 0-5 tahun 0,79%, 6-18 tahun 0,46%, 3. 19-30 tahun 0,54%, 4. 31-45 tahun 1,21%, 5. 46-59 tahun 4,2%, 6. Lebih dari 60 tahun 12,31%. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 0,8% berusia 0-5 tahun, 1,5% berusia 6-18 tahun, 4,9% berusia 19-30 tahun, 13% berusia 31-45 tahun, 32,8% berusia 46-59 tahun, dan 46,9% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,7% sisanya adalah perempuan. Penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menularkan dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. A. Tidak sengaja menghirup percikan ludah, droplet yang keluar saat menderita COVID-19 bersin atau batuk. B. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. C. Kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Gejala COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas.
Selain itu, gejala lain yang jarang terjadi tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19 yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, diare, pilek, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau. Diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan berikut. Pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kedua, tes PCR, polymerase chain reaction atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam darah. Ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan keempat, tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Pengobatan COVID-19 sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda didiagnosis COVID-19 tetap tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Dan yang kedua, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Ketiga, cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Dan keempat, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kelima, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Dan keenam, konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. 7. Perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat sembuh dalam 2 minggu. Namun, sebelum Anda mengakhiri isolasi mandiri dan kembali beraktivitas, tetap melakukan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah Anda sudah memenuhi kriteria sembuh dari COVID-19. Ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Ingat pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan.
Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Indo, pakai maskermu, tangan pakai sabun, jika sampai terkenal. Ingatan skece emak, jaga jaraknya, jauhkan Ingat pesan Indo, pakai maskermu, tangan pakai sabun, jika sampai terkenal. ingatan skece emak, jaga jaraknya, jauhkan kerumunan, jangan keluar rumah. Ingat pesan gae, ingat pesan mak. Pesan ibu ya. Ya, kita ingat tangan pakai sabun. Jangan lupa basah tangan pakai sabun ya. Mak, sering pakai